Pernah nggak sih, bonsai sanca yang sahabat miliki baru saja dirapihin, nggak lama malah balik liar lagi. Padahal sudah di-pruning, sudah dibentuk, tapi tetap saja cepat berantakan. Nah, banyak yang nggak sadar kalau masalahnya itu bukan di bentuk awalnya, tapi di perawatan rutinnya yang kurang tepat. Di video kali ini saya bakal kasih tahu ke kalian cara perawatan rutin bonsai sancang yang simple tapi efeknya sebesar banget. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Halo sahabat bonsai, buat kalian yang punya bonsai sancang, wajib banget simak video ini sampai selesai, karena ini bisa langsung kalian dipraktikkan. Baik sahabat bonsai, saya langsung saja mulai perawatan tahap pertamanya. Langsung saya mulai dari pruning ringan. Di tahap ini saya tidak melakukan pemotongan besar, karena tujuan saya hanya perawatan rutin, bukan pembentukan ulang. Sahabat bisa lihat di bagian ini, pucuknya sudah mulai panjang dan keluar jalur. Ini yang bikin bonsai kelihatan berantakan, padahal sebenarnya cukup dirapikan saja. Di sini saya akan pruning di bagian ujungnya saja, tidak terlalu dalam, supaya arah pertumbuhan berikutnya tetap bagus. Saya fokus pruning di bagian yang keluar jalur. Bagian yang terlalu panjang saya rapikan, saya kurangi biar terlalu padat, dan saya sisakan daun supaya tetap ada fotosintesis. Dalam pruning rutin seperti ini, yang penting itu bukan seberapa banyak yang saya potong, tapi seberapa rapi hasil akhirnya. Karena kalau terlalu agresif, tanaman bisa stres dan pertumbuhannya jadi tidak stabil. Mungkin sahabat ada yang sudah paham atau juga belum paham bahwa bonsai jenis sancang ini cukup sensitif dan rawan mengalami mati ranting kalau salah perawatan. Nah, justru dengan perawatan rutin seperti ini, terutama pruning ringan di bagian daun, ini bisa membantu mencegah mati ranting. Karena sirkulasi udara itu lebih bagus dan cahaya bisa masuk lebih merata. Biasanya ini sering terjadi di musim hujan. Karena kondisi terlalu lembab, maka perawatan seperti ini sangatlah penting. Dulu saya sendiri juga pernah mengalami bonsai sancang yang sudah saya bentuk bagus, tiba-tiba ada ranting yang mati satu persatu. Awalnya saya kira karena pupuk atau karena media tanam. Ternyata penyebabnya karena terlalu rimbun dan jarang dirapikan. Sejak saya rutin seperti ini, kasus mati ranting sudah sangat jarang terjadi. Dan ini jarang disadari, bonsai sancang itu bukan mati karena kurang pupuk, tapi karena terlalu rimbun dan lembab. Makanya saya lebih fokus ke perawatan rutin. Dalam perawatan berupa pruning daun, sahabat lakukan dengan pelan-pelan saja. Yang penting rapih dan konsisten. Untuk pruning seperti ini, saya biasanya melihat dulu arah pertumbuhannya. Kalau sudah mulai tidak beraturan, itu tanda harus segera dirapikan. Di bagian dalam juga saya cek. Kalau terlalu rimbun, saya kurangi sedikit, tujuannya supaya cahaya bisa masuk ke dalam dan tidak lembab berlebihan. Nah, ini juga penting. Saya tidak langsung mengejar rapi sempurna dalam satu waktu, tapi saya lakukan bertahap. Karena kalau dipaksakan langsung rapi total, justru bisa mengganggu keseimbangan tanaman. Jadi di sini konsepnya lebih ke perawatan rutin, bukan perombakan besar. Untuk bagian yang masih dalam proses pengelosan tadi, saya biarkan dulu berkembang. Saya arahkan dulu sampai posisi pas, baru nanti tahap berikutnya saya rapikan lagi dengan pruning. Dengan cara seperti ini, hasil akhirnya biasanya lebih natural dan perantingannya bisa lebih rapat. Dan kalau dilakukan secara konsisten, bonsai sancang akan jauh lebih mudah dikontrol
tidak cepat liar, dan tetap enak dipandang. Dalam proses pruning daun, saya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi saya putar posisi bonsainya, karena kadang dari depan terlihat sudah rapi, tapi di samping atau belakang masih berantakan. Jadi penting untuk melihat dari berbagai sudut, supaya hasilnya benar-benar seimbang. Nah, di bagian ini terlihat ada beberapa daun yang saling menumpuk. Ini saya kurangi sedikit, bukan karena jelek, tapi sudah tidak terlalu padat dan tetap ada ruang untuk pertumbuhan baru. Selain itu, saya juga memperhatikan arah tunas baru. Kalau ada tunas yang tumbuh ke dalam, biasanya saya potong, karena ke depan bisa mengganggu struktur dan bikin bagian dalam makin rimbun. Sedangkan untuk tunas yang mengarah keluar, itu biasanya saya pertahankan terlebih dahulu, karena itu akan nanti membentuk siluet bonsai jadi lebih lebar dan lebih enak dilihat. Jadi sebenarnya pruning daun ini bukan sekedar potong, tapi lebih mengatur arah pertumbuhan. Mana yang dipertahankan dan mana yang harus dikurangi. Semuanya harus ada tujuannya. Untuk pemotongan juga saya usahakan rapi, tidak terlalu mepet ke belakang dan tidak terlalu jauh juga. Tujuannya supaya luka cepat kering dan tidak memicu masalah ke depannya. Dan kalau kalian perhatikan, saya lebih banyak bermain di bagian daun dan pucuk, bukan di cabang utama, karena ini perawatan rutin bukan pembentukan struktur. Di bagian ini saya lanjutkan perlahan saja, sambil melihat keseluruhan bentuknya. Kalau sudah mulai enak dilihat, biasanya saya hentikan karena terlalu rapi juga tidak selalu bagus, kadang justru terlihat kurang natural. Sekarang sambil saya coba lihat ke bagian dalam. Karena terlalu gelap atau terlalu rapat, itu tanda harus dikurangi sedikit. Karena bagian dalam itu penting. Jangan sampai tertutup semua. Kalau tertutup, biasanya rawan lembab dan bisa memicu masalah ke depannya. Daun-daun kecil yang sudah tidak terarah, saya rapikan satu persatu. Memang kelihatan sepele, tapi justru ini yang bikin hasil akhir terlihat beda. Kadang yang membedakan bonsai biasa dengan yang rapi itu ada di detail kecil seperti ini. Di tahap ini juga penting untuk menahan diri. Jangan semua ingin dipotong. Kadang yang terlihat mengganggu sekarang justru nanti bisa jadi bagian penting dari bentuk. Jadi saya tetap pilih-pilih dalam pruning dan tidak asal potong. Karena dalam bonsai itu bukan cuma lihat hari ini, tapi juga memikirkan bentuk ke depan. Makanya saya tidak terburu-buru, lebih ke arah menjaga alur pertumbuhannya. Kurang lebih seperti ini proses pruning yang saya lakukan selama ini. Memang terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan rutin, hasilnya akan sangat terasa. Dan yang paling penting, bukan seberapa cepat hasilnya, tapi seberapa konsisten perawatannya. Karena bonsai itu bukan instan, tapi proses. Setelah selesai pruning, saya lanjut ke tahap pembersihan daun-daun bekas pruningan. Di sini mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini cukup penting. Karena daun-daun sisa pruningan yang dibiarkan menumpuk bisa memicu jamur dan juga hama. Apalagi kalau kondisinya lagi lembab. Ini bisa menjadi sumber masalah ke depannya. Jadi saya usahakan benar-benar bersih, terutama di bagian permukaan media tanam. Selain untuk menjaga kesehatan tanaman, ini juga tampilan bonsai jadi lebih rapi dan enak dilihat. Kadang hal kecil seperti ini justru yang sering dilupakan, padahal dampaknya cukup sangat besar. Jadi setelah pruning daun, usahakan sahabat selalu lakukan pembersihan daun-daun hasil pruningan. Jangan langsung ditinggal, pastikan bagian bawahnya juga bersih. Selanjutnya saya masuk ke tahap pembersihan batang dan ranting. Di sini saya menggunakan sikat halus dan saya lakukan secara manual. Tujuannya untuk mengangkat kotoran
debu atau lumut yang menempel di permukaan batang. Karena kalau dibiarkan, kotoran seperti ini bisa membuat batang terlihat kusam dan dalam kondisi tertentu juga bisa memicu kelembapan berlebih. Saya lakukan perlahan saja, tidak perlu ditekan terlalu keras. Yang penting kotoran bisa terangkat tanpa merusak kulit batang. Di bagian ranting-ranting kecil juga saya bersihkan, terutama yang sudah mulai terlihat kotor, karena selain untuk menjaga kesehatan tanaman, ini juga sangat berpengaruh ke tampilan bonsai. Kalau batangnya bersih, tekstur dan karakter bonsai akan lebih terlihat jelas. Nah, di sini juga saya perhatikan bagian sela-sela ranting. Kalau ada kotoran menumpuk, saya bersihkan sedikit demi sedikit. Karena biasanya di bagian seperti ini yang sering terlewat. Kalau sahabat bonsai rutin membersihkan bonsai yang sahabat miliki, bonsai akan terlihat lebih segar dan terawat. Dan saya juga lakukan sampai kira-kira cukup bersih. Tidak harus sempurna, yang penting sudah jauh lebih rapi dari sebelumnya. Perawatan seperti ini memang sederhana, tapi efeknya cukup besar untuk tampilan keseluruhan bonsai. Setelah semua tahap selesai, saya lanjut ke penyiraman. Di sini saya tidak hanya menyiram air biasa, tapi saya sekalian memberikan pupuk cair yang sudah saya campur juga dengan vitamin B1. Untuk pupuk cairnya, saya gunakan secukupnya saja. Tidak perlu terlalu pekat, karena kalau terlalu berlebihan, justru bisa berdampak kurang baik ke tanaman. Sedangkan vitamin B1, ini saya tambahkan untuk membantu pemulihan tanaman setelah pruning. Karena setelah dipotong, tanaman juga butuh adaptasi. Dan disinilah peran vitamin B1 cukup membantu, terutama di bagian akar. Untuk penyiramannya saya lakukan secara merata ke seluruh media tanam, sampai ranting, sampai batang dan daunnya. Saya pastikan airnya masuk sampai ke dalam, tapi tidak terlalu becek. Cukup lembab saja karena terlalu basah bisa memicu akar menjadi busuk. Baik sahabat bonsai, dan inilah hasil akhir setelah saya lakukan perawatan rutin. Terlihat jauh lebih rapi, lebih bersih, dan bentuk meliuknya juga terlihat lebih jelas. Dibanding sebelumnya, sekarang tampilannya lebih ringan dan enak dipandang dari berbagai sisi. Ini yang saya maksud dengan perawatan rutin. Tidak terlalu ekstrim, tapi dilakukan secara konsisten. Untuk tips sedikit dari saya, kalau sahabat bonsai ingin bonsai sancang tetap rapi, jangan tunggu sampai terlalu rimbun baru dirapikan. Lebih baik dilakukan pruning ringan secara berkala, supaya bentuk tetap terjaga. Selain itu, perhatikan juga kebersihan area bonsai, mulai dari daun, batang, sampai media tanamnya. Karena hal kecil seperti ini sangat berpengaruh ke kesehatan tanaman. Dan tidak kalah penting sesuai penyiraman dengan kondisi cuaca. Kalau terlalu lembab, kurangi. Kalau terlalu kering, tambahkan. Menurut saya kunci utama dari bonsai yang bagus itu bukan hanya di awal pembentukan, tapi di perawatan rutin yang konsisten. Kalau perawatannya benar, bonsai akan lebih stabil, tidak mudah rusak, dan tetap enak dilihat dalam jangka panjang. Kalau sahabat bonsai suka dengan konten seperti ini, dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dan bantuannya, support channel Arah Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari sahabat sangat berarti bagi channel Arah Bonsai. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.